Sebelum kita mulai pembelajaran pertama tentang pengenalan project work generasi muda sekarang itu memahami betapa hal-hal yang demikian sangat berguna. Kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Nah, tujuan umumnya adalah supaya dengan adanya tema ini melatih kalian untuk berpikir kreatif. Nah, contoh begini. Kenapa orang-orang di kota itu cenderung lebih kreatif dibanding orang-orang di kampung? Misalnya begini. Di kampung itu semuanya serba ada. Sayur itu tinggal cari di hutan begitu ya. Kalau kita di kota semuanya serba pakai uang. Kita mandi pun perlu air, kita beli air, tinggal pergi ke sungai mandi. Kemudian mereka perlu daging apa begitu ya, tinggal pergi ke hutan cari binatang, kemudian berburu. Begitu. Kalau kita memakan itu semua, kita harus cari berusaha menggunakan apa? Uang, beli di pasar. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini membuat orang di kota itu akhirnya berpikirnya lebih kritis, lebih inovatif untuk menciptakan sesuatu dari kebutuhannya. Nah, jadi salah satu bentuknya ini adalah dengan adanya kegiatan ini melatih kita untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif. Inovatif itu artinya menciptakan hal yang baru. Ya. Berikutnya tujuan khususnya adalah mengasah berbagai keterampilan berpikir, termasuk yang sistematis. Sistematis itu artinya terurut. Siapa di sini yang suka matematika? Maxi, siapa namanya? Siapa namanya? Jerry, Michael Jerry. Jerry, ini? Hah? Leonardo Delvin. Apa yang kamu suka dengan matematika? Gitu. Cara berpikir, apa lagi? Perkalian. Ada lagi yang suka? Yang nggak suka matematika? Banyak pasti. Kenapa nggak suka? Saya sedang. Hah? Susah. Susah menemukan pola pikirnya ya. Nah, jawabannya susah kalau cuma. Nah, orang yang suka matematika, mereka terbiasa dan terlatih berpikir sistematis. Menyelesaikan segala sesuatunya secara runut dari A sampai ke Z. Beda kalau tempatnya itu lebih jauh lagi untuk minum, untuk mencuci dan sebagainya, memasak, maka kita harus melengkapi beberapa tahap-tahap ini supaya kita bisa menghasilkan air yang siap dipakai supaya bersih, sehat, dan untuk berfungsi. Nah, tujuan kita nanti membuat botol air itu hanya berdasarkan dari yang kotor bisa menjadi jernih atau bersih, begitu ya. Tahapnya ini ada saringan kain katun, saringan kapas, aerasi, kemudian saringan pasir lambat. Ini pasir ini bisa digunakan misalnya lebih bagus itu pasir pantai yang putih. Pokoknya ada pasir pantai putih itu ya. Kalau kita gunakan pasir seperti ini itu juga kotor. Malah bukan bersih yang dihasilkan, tapi semakin banyak kotoran. Begitu. Nanti tahap terakhir paling bawah itu adalah batu kerikil. Batu kerikil pun tidak sembarang batu kerikil, tapi ada beberapa jenis yang kita pilih untuk diletakkan di kulkas. Pernah lihat batu yang ada di akuarium? Salah satu jenisnya. Ya. Next. Ya. Saringan air sederhana tradisional. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah pengertiannya saringan air sederhana tradisional merupakan modifikasi dari saringan arang dan saringan pasir lambat. Ya, tujuannya adalah menghilangkan gas-gas terlarut, menghilangkan rasa yang tidak enak, kemudian membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Kalian pernah memiliki pipa kalian nggak? Tiba-tiba di dalam pipa itu ada kotoran yang nempel. Itu namanya
kotoran larutan yang ada di dalam air yang bisa kalau memang setiap hari dikonsumsi tanpa penyaringan itu akan berakibat buruk kepada tubuh kita. Maka kita nggak dianjurkan minum air langsung dari keran. Tapi kalau ada teknologi yang rumah kalian yang sudah bisa mengubah air kan bisa setiap minum, sudah ada nggak? Belum ada. Jangan coba-coba untuk minum air dari keran langsung, karena kita nggak tahu proses seperti apa. Kadang-kadang mereka juga menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan baunya. Nah, kenapa kita seringkali minum kok rasanya juga agak lengket begitu di badan? Itu karena apa? Ada bahan kimia yang seringkali disertakan untuk menjernihkan atau menghilangkan bau. Kemudian berikutnya adalah tempat panas tembakau yang dibakar itu yang paling dapat tembakau namanya. Nah, sebelum tembakau itu namanya ada filter. Ya, ada filter. Namanya itu ada kapas, jenis kapas. Ya, supaya tembakau yang dihisap dari pembakaran tersebut tidak langsung asapnya biru yang berbahaya itu langsung masuk ke tubuh. Sekalipun itu tidak 100% menghilangkan efek dari tembakau itu. Karena kamu bisa bayangkan filternya cuma dalam bentuk busa atau kapas. Apakah mampu menyaring berbagai macam efek negatifnya? Tapi tidak mampu. Sedangkan ini nanti kita akan buat ada 8 lapisan. Itu belum tentu bisa langsung kita tuangkan air kotor langsung saja nih. Apalagi merokok dengan satu filter. Ya, di tembakau itu begitu banyak racun yang terdapat di dalamnya, yang hanya difilter dengan busa. Kamu bisa bayangkan ketika orang menghisap dari tembakau yang dibakar itu, ya, racunnya akan sangat berbahaya. Nah, sedangkan kita yang membuat filter air aja ada 8 lapisan, itu belum tentu langsung membuat air menjadi jernih. Begitu ya, di situ konsep berpikirnya begitu. Nah, jadi yang berikutnya adalah kenapa perlunya? Tujuannya adalah supaya menghilangkan kandungan, ini kontaminan ini artinya kandungan yang ada di dalam air tersebut. Ya, menggunakan penghalang media. Misalnya media ini bisa berupa media tanam atau media benda-benda mati seperti misalnya batu, kerikil, pasir, ijuk, kemudian ada kapas dan sebagainya, digunakan sebagai media untuk halang agar ketika air itu dialirkan, kotoran-kotoran yang dibawa oleh air tersebut bisa tersaring. Dan nanti tujuannya yang dihasilkan itu adalah air bersih. Nah, di dalam air tersebut terkandung ada beberapa jenis. Misalnya ada proses fisika. Menggunakan proses fisika itu artinya kita mencampur bahan-bahan. Contohnya apa ya? Ada yang pernah mencoba menghilangkan bau air dengan menggunakan benda atau barang tertentu. Misalnya sumurnya bau kentut nih, bau banget. Nah, kadang-kadang orang menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan baunya. Udah pernah pakai atau udah pernah dengar nggak? Nah, kalau belum pernah dengar, kita tanya sama orang tuanya bisa begitu. Kemudian juga proses fisika itu ada perubahan, entah dari bentuknya, zatnya, itu bisa dipakai. Maupun secara biologi. Biologi ini berarti menggunakan hal-hal yang hidup atau yang sifatnya aman bagi tubuh manusia. Oke, arang ini harus
Itu kan setiap kelas kan main itu. Bukannya main sama Ella. Iya, JBD itu hampir mau itu. Ah, ada ramai. Woi, oke, segini ya. Oke. Belum ah. Ada bisa aku bantu kah? Bantu lihat. Buat ngalan, Mek. Emang. Ni lagi Mek lah, Mek buat sama saya lah. Apa kau ni? Ni. Kerupuk. Air lagi. Terakhir ya. Ya. Jauh. Udah, sayang. Jauh. Ini orang nggak bisa berdiri airnya. Mister tuh nggak bisa turun. Tidak kau bersih. Hah? Hitam. Hah? Saya lihat. Ini baju kan kecil. Kecil. Masih apa ada masih kumet ini. Biar bersih kata mereka. Terlalu pintar. Ada. Ini sekarang. Dari tadi kamu siap. Ini nih, coba. Awas. Gak bisa cuci ngomong. Nah Kan gitu. begini udah selesai nih. Ya tuh sendokin tuh hawa aja. Tinggal simpan sini. Ah. Nah, nanti baru masukin. Katanya mau embernya. cuci sampai putih ya, Mister. Sampai putih, orangnya jadi hitam. Sama namanya seputih. Nah, begitu. Nanti setelah selesai baru masukin ke embernya. Ayo. Ini masih ada busanya nih. Kau pakai sabun kah? Busanya masih ada. Tidak apa-apa, nanti kau masukin aja dulu. Oke, deh. Double C dari sabun. Nah. Bersih kinclong. Pasang dulu. Biar kan. Iya. Ini Sam. Jalan Liao. Mau main Liao. Ayo. Berdua kali kiri. Enggak, bisa dikemas kalau dikemaskan itu. Ya, nanti direfleksi sama berdua kali kiri. Enggak, bisa dikemas kalau dikemaskan itu. Ya, nanti direfleksi. Ya kan itu terbiasa. Itu untuk merekam. Ini Sam. Ini buat Gimana nih? Gak ada yang peka. ya kan kalau tebal airnya bisa turun. Ini mereka tinggal.
nanti ada 2 lapis. Ini kan pas ini. Ini kepunyaan kami, Mister. Iya. Ini lepas dulu nih. Ini dicuci ya. Oke, dah. Mana kelompok yang lain? Kelompok yang lain. Oke. Dia belajar kapan? Saya istirahat deh. Apa ya? Nanti saya bolos. Masih ada 1 nih kayaknya. Ikutin kata Miss. Kapan saya ngomong tuh? Susunya 1 aja. Lepel. Ini boy. Terbakoy kan. Kenapa dia bisa jadi saya tanya? Ganteng ya, Miss. Pacarin lah. Udah. Bisa pacarin. Udah punya pacar itu cari yang cantik, jangan yang Kan aku jelek jadi makanya bisa aku bilang ganteng. ya udah punya pacar Miss. Iya, kayaknya masih belum bersih ya. Pacarin, Miss. Ini Nah, orang ini ketiga. pacarnya Miss. Udah? Pacarnya Masih udah? ceweknya udah plastik. Nama Cika. Coklat. Sekarang kelompok kalian cari air yang keruh. Cari air yang keruh. Oh, air pasir. Ada nah di WC obokan itu. Itu aku nih. Oh, punya kalian gagal tadi lupanya. Punya mereka lebih bagus ah. Makanya kalau kelompok sama Ganti, dia. ganti. Makanya selokan dia tendang bola pun sampai ke langit. Bedanya kan? Ah, tuh kan? Wih, beda banget ah, Mister. Soalnya di mana kira-kira punya kalian? Oh, senggol dong. Lebih banyak pasir sebenarnya. Kebanyakan pasir ya? Iya. Harus Pasir mereka lebih banyak. Pasir mereka lebih banyak. Dan pasir mereka banyak tapi mereka nggak mau kasih banyak-banyak. Nah, jauh banget nih hasilnya nih. Wow. Udah nanti saya curi. Saya Nanti kita Lupa gak saya? Aman-aman. Cika mau sholat tuh. Di video. Lempar juga air nih ke mukamu. Gak ada perbedaan lah. Udah, sabar, penuh. Ah, ini sana. Ah, lebih bersih ya. Ah. Dari sini. Mana nih ya? Kotornya. Sama Airnya sama. Warnanya sama sama dah. Pasir auto isi motornya. Itu belum penuh, Mister. Jangan ditekan dulu. Goblok. Kalau Beda? Nah, kan beda jauh ah. Udah. Usah kamu gua. Saya mau mereka Beda hasil, beda hasil. Saya yang di atas lebih banyak. Karena cuma bola aku kelompok kalau aku tinggal. Tapi kamu aku sebenarnya mau kelompok sama kamu nih. Tergantung Mister. Oh, dipilihin ya? Jadi jelek gara-gara tisu. Udah partikel. Sudah? Terima kita para Turun dulu. Kita tunggu dia turun dulu sebentar. Mana nih, No? Ada lama. Sudah ditekan Udah, sekarang kita lihat perbandingannya ya. Pengen ada lagi. Ih, curang ah. Gua pengen. Oh, ini kelompok 1. Campuran. Jangan dulu. Nah, dikasih zoom di atas. Wah, ini kelompok 2. Zoom. Ini kelompok 1 ini kelompok 2. Oke.